Anton didesak mundur karena dianggap tidak bersikap objektif saat menangani bentrokan antara massa FPI dan Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia atau GMBI. Bentrokan terjadi saat pimpinan FPI Rizik Syihab tengah diperiksa dalam kasus dugaan menghina lambang negara di markas Polda Jawa Barat pada Kamis pekan lalu. Menanggapi tudingan tersebut, Irjen Anton Carlian mengaku siap jika dirinya harus dicopot dari jabatannya, namun Anton meminta agar tudingan tersebut dibuktikan. Baik itu dari kubu Habib Rizik ataupun kubu yang lain, itu tanggapan Bapak seperti apa? Hukum akan ditegakkan. Kalau ada dari kubu misalkan FPI yang salah, kita tindak tegas. Begitu juga dari LSM yang salah juga kita tidak tegas. Jadi kita akan adil dan kita tidak akan pilih kasih. Pak, ada petisi untuk mencopot Bapak terkait dengan bentrokan kemarin Pak oleh FPI? Silahkan, kalau saya dianggap salah dan saya mendapat jabatan itu adalah amanah, bukan untuk mendapat jabatan. Untuk bangsa dan negara jangankan jabatan, jiwa saya pun juga siap saya serahkan. Jadi intinya Bapak akan memproses dua kasus. Iya. Saya kesini itu bukan untuk jabatan. Nih silakan, kalau mau diambil juga sekarang silakan. Tapi tunjukkan bahwa saya salah. Tapi selama saya benar, saya akan maju terus. Ya. Sementara itu, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD menyatakan polisi tidak boleh ditekan dengan aksi massa, namun polisi juga harus introspeksi diri. Polisi itu harus punya citra diri sebagai institusi yang tidak bisa ditekan oleh kekuatan massa, sehingga harus bersikap. Tetapi kalau memang aspirasi itu ada unsur-unsur kebenarannya, supaya diperhatikan gitu ya, bahwa ada misalnya Polda dianggap membackingi sebuah LSM, padahal menurut peraturan Polri tidak boleh tanpa izin atasan, yang begitu-gitu tuh supaya diperhatikan ke dalam untuk introspeksi diri. Tapi saya setuju polisi tidak boleh tunduk pada tekanan massa. Kalau polisi tunduk pada tekanan massa, suatu saat kita jadi korban. Kita juga yang sekarang nggak ikut-ikut bisa jadi korban suatu saat. Misalnya kalau ganti polisi, lalu kita ada masalah, lalu muncul lagi karena tekanan publik itu. Polisi harus tetap menjaga jati dirinya yang kokoh, tidak mau diintervensi oleh kekuatan politik dan tidak mau ditekan secara anarkis oleh gerakan massa, gitu aja. Ratusan anggota Ormas Sunda membuat petisi dan mendesak Presiden dan Mendagri segera mencabut izin Ormas FPI. Pelecehan terhadap lambang negara yang dituduhkan kepada pimpinan FPI Habib Rizik Syihab dijadikan alasan membubarkan FPI. 200 orang anggota Ormas Sunda mendatangi Kesbangpol Linmas, Jawa Barat untuk menyerahkan petisi pembubaran Ormas FPI. Mereka menilai FPI telah merusak keutuhan negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan laporan yang dilakukan Sukmawati Soekarno Putri beberapa pekan lalu di Polda Jabar. Usai menyerahkan petisi kepada Kesbangpol, pengunjuk rasa meneruskan aksi serupa ke DPRD Jawa Barat. Menurut Koordinator Ormas Sunda, Muhammad Fauzan, salah satu isi petisi mendesak agar Presiden dan Mendagri segera membubarkan FPI dan menjadikan FPI sebagai organisasi terlarang. Kita tergabung di sini dalam hal menyangkut ideologi bangsa. Jadi ideologi bangsa kita ini kan tetap Pancasila, sesuai dengan Undang-Undang Dasar 45. Kami sangat menolak keberadaan FPI yang sudah jelas-jelas adalah mengadakan berita bohong. Kedua, kita juga menyampaikan bahwa FPI harus segera dibubarkan dan tetapkan sebagai organisasi terlarang, karena mereka telah menyebarkan kebencian di antara umat beragama. Pemirsa, Top News masih akan kembali untuk Anda.